Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Resti dalam pembelajaran PJOK kelas 4 pelajaran 5 latihan kebugaran jasmani untuk mencapai berat badan ideal. Tujuan pembelajaran kita kali ini, peserta didik dapat menjelaskan dan mempraktikkan aktivitas kebugaran jasmani melalui bentuk latihan kekuatan, kecepatan, dan kelincahan untuk mencapai berat badan ideal. Nah, sekarang kita akan melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Apakah anak-anak ibu tahu apa saja latihannya? Oke, yang pertama adalah latihan kekuatan. Kekuatan merupakan kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Perlu diingat, kekuatan otot dapat diraih dari latihan dengan beban berat dan jumlah yang sedikit. Berikut contoh latihannya. Yang pertama sit up, yang kedua push up, yang ketiga gerak dasar jalan kepiting, yang keempat gerak dasar gerobak dorong, dan yang kelima gerak dasar pull up. Berikut adalah contoh melakukan sit up. Gerakan sit up merupakan salah satu latihan untuk meningkatkan kekuatan otot perut. Nah, berikut videonya. Cara melakukannya adalah 1. Ambil sikap berbaring telentang, lalu tekuk kedua lutut. Yang kedua, tempelkan kedua lengan di belakang leher, kepala, atau di samping badan. Yang ketiga, angkat tubuh hingga dada menyentuh paha, kemudian kembali lagi ke sikap semula. Lakukan secara berulang. Nah, yang kedua, itu adalah gerakan push up. Gerakan push up ini berguna untuk melatih kekuatan otot lengan, perut, dan juga dada. Nah, berikut perbedaan push up laki-laki dan push up perempuan. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, telungkuplah di lantai dengan bertumpu pada telapak tangan dan ujung jari kaki bagi laki-laki dan lutut bagi perempuan. Yang kedua, letakkan telapak tangan di samping dada, kemudian tekuk kedua siku. Yang ketiga, angkatlah badan hingga kedua lengan lurus. Dan yang keempat, turunkan kembali badan dengan menekuk kedua siku. Dan yang kelima, lakukan gerakan secara berulang-ulang. Gampang bukan? Nah, selanjutnya adalah latihan kecepatan. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan suatu gerakan secara terus-menerus dalam waktu yang singkat. Nah, untuk contoh latihannya adalah lari bolak-balik. Nah, alat yang kita butuhkan seperti patok, bola, dan keranjang. Nah, apakah anak-anak ibu masih ingat cara melakukan permainan ini? Silahkan anak-anak ibu simak dulu video berikut ini. Untuk lari bolak-balik ini biasa kita lakukan di sekolah kan? Bisa dengan bola dan bisa tanpa bola. Berikut videonya. Cara melakukannya, peserta didik dibagi beberapa kelompok, kemudian melakukan lari pada batas yang telah ditentukan dan kembali lagi, kemudian melakukan tos dengan temannya dan temannya berlari pada batas yang telah ditentukan. Begitu terus sampai anggota kelompoknya habis. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas latihan kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang mengubah posisi di area tertentu. Seseorang yang mampu mengubah suatu posisi atau arah yang berbeda dalam kecepatan dan waktu yang singkat. Contoh latihannya adalah lari zigzag. Nah, perhatikan video berikut ini.
Setelah kita mempelajari 3 latihan tadi, sekarang kita masuk ke manfaat kebugaran jasmani. Yang pertama, terhindar dari obesitas. Orang yang bugar biasanya tidak menyimpan lemak di dalam tubuhnya. Yang kedua, terhindar dari penyakit jantung. Orang yang rajin melatih kebugaran jasmani memiliki aliran darah yang lancar. Hal ini menyebabkan jantung bekerja lebih baik. Nah, yang ketiga, dapat meningkatkan kekuatan daya tahan tubuh. Tubuh menjadi tidak mudah lelah dan lebih sehat. Nah, selanjutnya, terhindar dari hipertensi. Jasmani yang bugar dapat menghindarkan seseorang dari gangguan hipertensi. Dan yang kelima, mencegah gangguan susah tidur atau insomnia. Orang yang rajin menjaga kebugaran tubuh biasanya dapat tidur lebih cepat dan pulas. Latihan kebugaran jasmani ini juga berguna untuk mencapai berat badan ideal. Berat badan ideal itu tidak kurus dan tidak gemuk. Berat badan ideal dapat dihitung dengan rumus BMI, Body Mass Index. Rumusnya adalah BMI sama dengan berat badan dalam ukuran kilogram dibagi tinggi badan dikali tinggi badan atau tinggi badan kuadrat. Tinggi badannya dalam ukuran meter ya. Contoh, Siti memiliki berat badan 55 kg dan tinggi 1,6 meter. BMI sama dengan berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Sama dengan 55 dikali 1,6 dikali 1,6. Sama dengan 55 dibagi 2,56. Hasilnya 21,5. Nah, di sini kita akan melihat Siti masuk kategori mana. Oke? Cara menghitung BMI dan interpretasi BMI. Nah, tadi hasil akhirnya 21,5. Berarti Siti termasuk ke dalam kategori normal atau ideal. Apakah anak-anak ibu sudah mengerti? Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.